Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu berbahagia dan selalu antusias mengikuti kegiatan ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan keterampilan mengakhiri konseling. Tadi pagi kita sudah membahas tentang keterampilan mengakhiri konseling yang pertama. Kita selanjutnya akan membahas keterampilan mengakhiri konseling yang kedua. Yang kedua itu yakni mengakhiri konseling dengan berkesan. Bagaimana kita menciptakan akhir konseling yang berkesan. Sudah kita sepakati tadi bahwa hati-hati akhir konseling ternyata memegang kunci penting dalam menciptakan kohesivitas kita dengan anak-anak, mempunyai peran penting dalam menciptakan kepercayaan lanjut anak-anak pada kita. Jadi akhir konseling ini harus kita desain sedemikian manis. Teman-teman semuanya, beberapa pola mengakhiri konseling sering mengecewakan anak. Ini yang harus kita hindari. Anak yang sudah sedemikian rupa kemudian tiba-tiba harus berakhir dengan "Don, sebentar Dan ya, nanti lagi Dan ya, ibu dipanggil sama kepala sekolah." Itu hal-hal yang sering terjadi. Atau, Don, ibu ada rapat nanti ya, padahal dia sedang pengen menggebu-gebunya curhat. Atau tiba-tiba mengakhirnya dengan, "Gitu ya Don ya, udah santai aja, besok ketemu lagi ya, sudah bel, ibu mau pulang, ini udah megang kunci mobil nih loh." Cara-cara mengakhiri ini mengecewakan anak dan besok lagi nggak mau datang. Saya nggak dianggap sedemikian penting, bahkan mengakhirinya pun dengan cara yang tidak elegan, tidak ada sebuah bahwa ini anak yang harus saya perhatikan, nggak ada gestur seperti itu. Maka mengakhiri konseling ini harus kita desain sedemikian rupa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, beberapa pola menciptakan kondisi di luar kendali. Bapak Ibu, ini spesial sangat di hati anak itu bisa terjadi. Saya ulang, anak menspesialkan kita itu bisa sangat terjadi. Gara-garanya kita memang sedemikian lekat, sedemikian masuk di relung, di palung hati anak-anak, sehingga akhirnya bagi dia kita itu sosok yang semakin atau mohon maaf sedemikian berharga sampai mempersepsikan atau memaknai berbeda. Kalau saya ngomongnya gini, bisa jadi anak itu terus suka atau sayang dalam tanda kutip pada kita. Biasanya guru-guru BK muda ini. Gara-garanya apa? Gara-garanya kita tidak bisa mengakhiri dengan baik. Kalau kita mengakhiri dengan baik gitu, biar habis ini biar sudah baik-baik saja, nanti ibu akan memantau biar nanti kalau sudah sesuai dengan yang kita sepakati solusinya yang sudah dilakukan sama Viar, semoga Viar baik-baik saja. Kalau ada apa bisa ketemu lagi dengan ibu. Karena kita kemarin memulai dengan baik-baik dalam konseling, maka inilah akhir dari konseling kita. Kalau ada apa-apa ketemu ibu lagi ya, ibu selalu siap membantu. Akhir konseling seperti itu benar, tapi begitu beberapa konselor, beberapa guru BK terkadang menciptakan hal-hal yang kondisi-kondisi justru tidak bisa terkendali. Terus, iya Viar, ibu tuh sayang sama kamu tuh hebat, pokoknya spesial deh. Lebay-lebay, tapi itu menancap di pikiran anak, kemudian terjadi persepsi yang di luar kendali kita. Karena beberapa teman-teman guru BK muda terkadang mengalami hal ini gitu kan. Ada juga yang guru BK muda memang sengaja sambil menyelam makan kodok. Jadi ya dinikmati. Nah, itu yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan mengakhiri konseling memperburuk hakikat konseling. Ada anak yang ngajak curhat di tangga sekolah sambil istirahat gitu misalkan. Terus gitu dulu ya Bu ya, selesai iya pulang gitu ke kelas lagi. Besok lagi datang lagi curhat lagi gitu. Namun
pada pada prinsipnya seorang guru BK tadi seperti tidak membangun sebuah hakikat konseling, asal cerita terus ngobrol, ceritanya selesai terus ngobrolnya sembarangan, tema-tema apa gitu, seperti ngobrol biasa. Nah, ketika mengakhiri dengan cara ini terus ngobrolnya tidak fokus pada curhatan terus ngobrol yang lain seperti ngobrol biasa, ini memperburam, mendistorsikan hakikat konseling. Seakan-akan konseling hanya ngobrol-ngobrol biasa. Jadi di akhir konseling anak pengen berpanjang-panjang ngomong gitu harus kita cut. Kamu curhat, kita sudah sepakati alternatif-alternatif, terus kamu sudah memilih alternatif yang baik, kamu sudah siap, ya sudah kita akhiri ya. Ada seremoni cut gitu Bapak Ibu. Tapi kalau enggak memang anak kadang maunya ngomong terus, kalau sudah nyaman ya sudah ngomong nyaman itu ngobrol terus kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul gitu kan, kemana-mana nggak ada jeluntrungnya. Intinya pengen di situ ngobrol sama kita. Ini memburamkan hakikat konseling. Curhatnya sudah selesai, alternatif sudah dikupas, solusi sudah dipilih, tapi maunya ngobrol gitu. Nah, ini yang akan memperburuk hakikat konseling. Maka ini terus kemudian kurang ada kesan bahwa konseling itu sesuatu. Konseling itu sebuah hal yang memang ada rumusan, ada role play-nya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana mengakhiri konseling yang berkesan? Ini yang titik kuncinya Bapak Ibu. Kita harus terampil di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, sampaikan sebelum waktu harus berakhir datang. Maksudnya gini, agar supaya anak itu nggak kaget tiba-tiba kita tinggal. Gitu ya, Ibu mau pergi nih. Gitu ya, Ibu mau rapat nih. Atau sudah jam 10, Ibu ada ngajar di kelas 8, besok lagi ya. 10 menit atau 15 menit sebelum waktu yang harus kita berpisah itu kita sampaikan. Fakri, Bapak masih punya waktu 10 menit lagi ya, nanti setelah itu nanti kita lanjutkan. Oh iya Pak, jadi anak itu tahu 10 menit lagi. Anak itu pun nggak kaget kalau tiba-tiba di-cut. Karena di sekolahan memang kayak gitu, kita punya waktu konseling kadang ketemu sama aktivitas yang lain atau tiba-tiba ada tamu orang tua siswa gitu kan. Namun ngomong aja, Fakri, Ibu mengundang orang tua siswa, nanti kalau tiba-tiba datang kita akhiri curhat-curhatnya, nanti besok kita lanjutkan lagi. Oh iya Bu, enggak apa-apa Bu. Nah, hal-hal seperti ini membuat anak tidak terkejut kalau konselingnya tiba-tiba berakhir. Karena sudah ada yang kita sampaikan sebelum waktu berakhir tadi. Ini kunci ya Bapak Ibu, agar supaya anak itu tidak tersinggung kalau tiba-tiba curhatnya dihentikan. Kemudian yang kedua, sampaikan preskripsi. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini penting agar anak itu tahu rangka-rangka inti-inti obrolan yang sudah dilakukan selama proses konseling. Kemudian pertegas kerahasiaan. Bapak Ibu, ini sangat kunci agar anak ketika pergi dari ruang BK, agar anak ketika sudah berpisah dengan kita, dia lebih percaya. Ngomong aja seperti ini, Fakri, yang tahu masalahmu hanya Bapak. Ketika ada orang lain yang tahu, saya yakinkan itu bukan dari Bapak, karena Bapak menjaga kerahasiaan. Ya Pak, berarti malah justru dari kamu loh ya. Iya Pak, artinya masalah ini yang tahu hanya Bapak dan kamu. Siapa? Mempertegas kerahasiaan ini adalah sebuah hal yang sangat didambakan semua orang punya masalah yang dicurhatkan, termasuk anak-anak. Anak-anak itu ketika mencurhatkan dia mengharapkan agar masalahnya sedemikian sekrit, tidak sampai kepada yang lain. Maka kita sampaikan, Fakri, habis ini tidak ada yang tahu masalah Fakri kecuali Bapak. Dan kalau ada yang tahu lagi berarti bukan dari Bapak. Artinya Bapak menjaga kerahasiaan. Oh ya Pak. Hal-hal seperti ini kita sampaikan di akhir konseling Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, akhiri dengan quote motivasi. Quote motivasi ini harus merujuk pada masalah esensi. Saya ulang, quote motivasi ini harus merujuk pada esensi masalah anak. Misalkan anak itu masalahnya selalu mendapatkan nilai-nilai jelek di mata pelajaran, selalu mendapatkan prestasi akademik yang jelek meskipun sudah berusaha. Di rumah itu dibully sama bapak sama ibu, kok saya nggak sepinter kakak saya dan seterusnya, sementara di sekolah sudah berusaha. Kita berikan quote yang luar biasa.
Kita quote-nya tidak harus kata-kata, tapi quote-nya sosok idola juga bisa. Fakri, Cristiano Ronaldo itu kaya raya bukan karena sekolahnya. Dia nyaris penghasilannya 1 miliar per bulan, bukan karena studinya, tapi dia hebat karena hobinya. Fakri pasti sukses meskipun bukan karena sekolahnya. Quote yang pertama disesuaikan dengan esensi masalahnya. Yang kedua, disesuaikan dengan mindset atau fase perkembangan anak-anak. In-nya apa? Misalkan tiba-tiba masalahnya itu adalah anak itu selalu di rumah, anaknya orang tidak punya, bapaknya menjadi tukang gali sumur, ibunya tukang setrika, di sekolah dibully dan seterusnya. Terlihat paling lusuh, paling miskin, dia merasa inferior, merasa minder, merasa rendah diri di sekolahan dan seterusnya. Maka quote yang kita berikan, Fakri, pohon jati itu tumbuh di tempat yang tandus, tapi dia kuat dalam kekeringan. Tapi setelah besar, dia malah menjadi pohon yang multifungsi, sangat berguna untuk furniture, untuk rumah dan seterusnya. Tapi enceng gondok itu tumbuh di rawa-rawa, banyak air. Namun begitu dia selesai besar nanti tidak banyak bermanfaat, bahkan dia mati tanpa air. Orang yang biasa susah parah itu biasanya sukses. Quote-quote kayak gini ya Pak Ibu, itu membuat anak langsung sedemikian rupa mengidolakan kita, sedemikian rupa bahagia, sedemikian rupa nyaman, dan merasakan sensasi luar biasa ketika akhir konseling. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal seperti ini harus kita perkuat pada diri kita, harus kita asah hari demi hari agar kita memang benar-benar handal menjadi seorang guru BK yang hebat melakukan konseling dari penstrukturan prosesnya hingga mengakhirinya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.